Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di YouTube channel Sunday Diary. Nah, kali ini ada yang berbeda ya, bintang tamunya yang cantik. Namanya adalah Devi Juliani dan dia saya dengar sih dia salah satu peraih IPK tertinggi di Universitas Negeri Medan, wisuda daring bulan Agustus tahun 2020. Ya kan, cantik? Iya benar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini kita bakalan Devi bakalan membagikan pengalamannya, tips-tipsnya bagaimana sih, atau menceritakan bagaimana sih dia bisa sampai di peraih IPK tertinggi ini gitu ya. Nah, jadi Devi, gimana sih rasanya kamu sudah menjadi alumni dari status mahasiswa sekarang udah menjadi alumni, gimana perasaan? Perasaannya pasti senang, bahagia. Iya. Karena memang setiap mahasiswa kan tujuannya itu ya, bisa selesai studi, kemudian ya bisa mengaplikasikan ilmunya ke kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Itu sebuah cita-cita lah memang ya, setiap mahasiswa gitu. Iya, terus juga mencapai target nggak sih? Kamu tamat tepat waktu ya? Alhamdulillah 3 tahun 7 bulan ya. 7 bulan, iya nggak sampai 4 tahun gitu kan. Terus juga di Devi ini mahasiswa atau stambu berapa? 2016. 2016 dan tamat tahun 2020. 20. Lalu sekarang kegiatannya apa sih setelah menjadi alumni? Alhamdulillah udah ngajar ya dari awal bulan 7 sampai sekarang udah ngajar. Tahun ajaran baru kemarin lah. Sekarang baru ini aja. Oke, dia udah menjadi pendidik. Itu setelah tamat atau sebelum wisuda udah ngajar atau gimana? Iya, sebelum wisuda udah ngajar. Sebelum Alhamdulillah. wisuda udah ngajar. Karena kan sidangnya bulan 3. Itu kan memang rentang waktu ininya kosongnya banyak ya kan. Iya. Jadi kemarin belum selesai Covid sampai sekarang ya. Iya. Jadi kemarin ada waktu luang setelah selesai ngurus berkas-berkas wisuda, udah selesai, jadi cari kegiatan, ya udah coba-coba ngajar. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah ya. Dan bagus ya, belum wisuda udah kerja, udah ada penghasilan sendiri, nggak merepotkan orang tua kan, seperti itu. Itu adalah cita-cita anak yang berbakti lah ya. nggak menyusahkan Iya. orang tua gitu. Nah, kita kan dalam fenomena Covid ya, gimana wisuda online gitu ya, kamu Daring. kan wisuda daring gitu. Itu gimana perasaan kamu? Perasaan Perdana ini ya, perdana. Iya, perdana Unimed daring. Gimana itu? Sedih kah atau kayak mana? Pasti ada rasa kecewa dan sedih gitu ya kan, karena memang impian setiap mahasiswa itu adalah di wisuda, dimana ketika namanya dipanggil oleh rektor kemudian disaksikan oleh kedua orang tua, itu kayaknya seneng banget. Tapi qadarullahnya harus wisuda daring ya kan, karena memang keadaan tidak memungkinkan untuk wisuda secara langsung. Iya, karena untuk mengurangi Penyebaran virus ya? Iya, penyebaran virus. Ada sedikit rasa kecewa sih, tetapi wisuda itu bukanlah sebuah kalau menurut Devi ya memang itu yang kita tunggu-tunggu, tapi memang keadaan yang tidak memungkinkan gitu kan, jadi ya disyukurin aja wisuda daringnya sih. Karena memang hal yang terpenting itu sebenarnya bukan stagnan di wisudanya, tetapi bagaimana kita bisa memikirkan bagaimana setelah udah jadi alumni itu sih. Jadi jangan, walaupun memang wisudanya daring, tapi jangan menyesal gitu. Ya, menyesal. Seperti itu. Ada nggak sih entah sampai nangis, sampai drama gitu wisuda online kayak gini, atau ada harapan sebelumnya kalau wisuda itu normal atau gimana? Harapannya kan normal. Impian 4 tahun ya, dari awal semester tuh kan memang pengen banget gitu ya kan, merasakan wisuda gitu. Alhamdulillah tahun ini wisuda tapi daring. Jadi memang impian dari awal semester itu kayak sirna gitu. Iya ya, apalagi kalau aku pribadi sih merasakan wisuda normal itu rasanya bahagia. Kita nggak hanya orang tua yang melihat, dan teman-teman pun dia kayak seneng juga gitu kan, kita wisuda, teman-teman datang, orang-orang yang penting, yang orang-orang yang mensupport kita selama kita perkuliahan itu datang, itu rasanya luar biasa gitu kan. Berarti mereka menikmati juga kita wisuda gitu. Nah, di Devi ini kan berbeda ya kan.
teman-teman tuh nggak bisa datang, nggak bisa berfoto bersama, tapi mungkin ada nggak sih dukungan-dukungan atau ucapan dari teman-teman itu bagaimana ke Devi? Dukungan pasti ada ya, dukungan. Apalagi kalau kita pasti punya sahabat gitu Iya. kan. Alhamdulillah waktu wisuda daring mereka pada datang sih. Datang. Memang Devi nggak ngundang gitu karena kan wisuda daring kita cuma nonton. Alhamdulillah mereka punya inisiatif datang. Itu nguatin banget. Apalagi kemarin kan memang wisudanya tuh hanya nonton live streaming. Jadi memang orang tua tidak ke Medan dan karena memang Devi udah ngajar susah untuk balik kemarin gitu kan. Jadi memutuskan untuk wisudanya di Medan aja. Kalau apa ya, Jadi teman-teman nggak ada datang? enggak Kak. Di kampung aja. Jadi memang rencana sih minggu depan mau balik ke kampung gitu kan. Iya. Jadi foto di sana aja gitu. Karena kan juga apa ya, Medan kan zona merah banget. Jadi kasihan kalau orang tua yang ke Medan. Oke, tadi kembali ke topik ya, motivasi. Jadi teman-teman itu ngedukung gitu. Apalagi apa ya? Mereka kasih masukan wisudawan dan wisudawati yang berani apa ya, mengambil keputusan untuk wisuda di secara daring, itu dianya punya apa ya, maksudnya hebat gitu, dia mampu apa ya, sekaligus pasti kecewa gitu ya kan, tapi ya berani tampil beda gitu, menyatakan pada dunia bahwasanya ya wisuda itu hanya panggung, bagaimana kita setelahnya gitu ya kan. Jadi memang teman-teman itu ngedukung sih, nguatin. Datang juga ya. Apalagi kalau misalkan ingat kata-kata dari Kak Nana ya, Najwa Shihab, bahwasanya para lulusan tahun 2020 itu adalah generasi emas, generasi yang tahan banting dan yang maksudnya memang generasi emas Indonesia. Iya, karena perdana itu juga ya. Jadi kamu harus kuat-kuat hati juga. Iya. Juga harus bangga juga ya, karena bersejarah juga nggak sih ya kan? Iya. Dan juga Devi ini adalah mahasiswi dari jurusan pendidikan sejarah di Universitas Negeri Medan. Ternyata kita satu jurusan ya. Juga alumni dari situ mungkin lebih ke kakaan ya. Aku tahu 2014, sedangkan Devi tamu 2016 gitu. Ya, aku tahu sih bagaimana merasakan jadi mahasiswa gitu ya, ada suka dukanya gitu. Bagi Devi gimana, ada nggak sih suka dukanya ya selama di perkuliahan, atau kamu mulus aja? Bisa dong Devi sharing ke teman-teman gimana? Setiap apa ya, proses yang kita jalanin pasti selalu ada duka dan sukanya gitu ya kan. Kayaknya seimbang sih antara sukanya sama dukanya. Tapi banyak sukanya sih lebih. Ya, alhamdulillah ya. Dukanya dijadiin sebagai penguat aja kali ya, motivasi. Pasti banyak sih selama kuliah ya, kurang lebih 4 tahun gitu ya kan. Dukanya palingan kita dihadapkan sama tumpukan tugas-tugas gitu ya kan. Tapi ya itu tidak pure duka sih sebenarnya, di situ kan juga melatih mental kita ya kan. Nikmatin ya. Jadi nikmat gitu. Sendiri gitu ya. Iya. Tugas-tugas juga kamu merasakan KKNI nggak sih? Kan angkatan pertama di Unimed itu tahun 2016. 2016 ya, soalnya aku pun juga ngerasain sih, cuman tadi semester berapa, udah di semester tua sih, dan itu aku ngerasain kayak terkejut batin. KKNI terus tugas-tugas tuh dulunya memang banyak, cuman gara-gara KKN ini lebih berat lagi gitu. Aduh pusing. Kalau kamu bagaimana sih menanggapinya di tugas KKNI kemarin? Ya, pertama itu memang terkejut ya kan, kita memang peralihan dari SMA kemudian masuk kuliah langsung dihadapkan pada tuntutan tugas, apalagi ada 6 tugas pokok setiap mata kuliah. Bayangin kalau satu semester itu kita ambil 10 atau 11 mata kuliah ya kan, banyaknya gitu. Tapi ya dinikmati, sekaligus kita belajar memanajemen waktu dari tugas yang banyak itu kan, karena memang kita harus punya manajemen waktu yang bagus. Kalau enggak, kita nggak bakalan selesaikan semua gitu. Jadi Harus punya manajemen atau target ya. bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu kayak memang dari tugas-tugas itu kita udah dilatih gitu. Terus dari tugas-tugas itu kita dituntut untuk baca buku, baca jurnal, kemudian penelitian gitu. Jadi kita memang ngerasa pertama beban ya kan, berat banget, banyak tugasnya. Tetapi setelah kesini, setelah tamat, kita tak bisa jadi tahu gitu, ternyata tugas-tugas itu yang menempa kita untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, kemudian menambah pengetahuan gitu ya kan. Juga menguatkan mental juga ya. Menguatkan mental banget karena banyak kali cobaan di situ. Iya benar. Nah, terus juga kamu ini kan jurusan pendidikan sejarah. Apa emang itu jurusan, memang itu pilihan kamu ya? Soalnya aku juga dengar katanya kamu salah jurusan atau memang nggak ada kepikiran masuk ke situ. Benar-benar kan itu bener nggak sih? Gua dapat berita burung. Dapat info dari mana nih? Burung yang aku dengar gitu kan, maksudnya hebat gitu
jurusan Devi dari SMK, jurusan akuntansi, beda banget, lari banget ya kan Kak. Bahkan di SMK itu sama sekali nggak pernah belajar sejarah. Pernah deh 1 semester, itu karena pakai K13. Itu di kelas berapa? Di kelas 2 semester awal. Kelas 2 padahal ya, bukan di kelas 3. Bukan, semester 2, tapi itu cuma 1 semester belajar K13, abis itu balik lagi ke kurikulum sebelumnya gitu kan. Jadi memang pilihan pertamanya itu ya akuntansi dengan ekonomi, terus kemudian sejarah pilihan ketiga. Pertama sih Kak nggak mau ambil kemarin, tapi karena udah lulus beasiswa, jadi memang dapat beasiswa alhamdulillah gitu kan, terbantu. Beasiswa apa nih? Pemerintah kabupaten. Devi kan dari Labuhan Batu Utara. Masya Allah ya, udah cantik, pinter, dapat beasiswa gitu. Alhamdulillah. Jadi apa ya, sebenarnya sayang juga kalau misalkan dilepas gitu ya kan Kak, udah peraih beasiswa terus kemudian lulus di kampus negeri gitu kan, sayang. Jadi atas beberapa pertimbangan kemarin sharing ke orang tua dan juga ke guru di SMK gitu kan, akhirnya ambil keputusan ya udah dijalanin aja. Sukses itu kan tidak jurusan tidak mempengaruhi kita sukses gitu ya kan. Mau jurusan apapun kalau memang kita punya skill dan kita mampu bersaing dengan yang lain, kenapa enggak gitu ya kan. Jadi memang jurusan tidak menentukan gitu. Tapi memang ya salah satu bisa mempengaruhi tapi tidak pure 100%. Jadi yaudah deh diambil gitu kan, karena nggak mau ngecewain guru-guru yang udah memperjuangin untuk dapetin beasiswa, kemudian nggak mau ngecewain orang tua yang udah seneng anaknya bisa kuliah dengan beasiswa gitu ya kan Kak. PTN ya, karena orang berlomba-lomba untuk masuk ke PTN, itu nggak susah, itu nggak mudah gitu, susah jalannya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ngundurin diri itu kan kayak memang jadi kayak nggak bersyukur ya Kak ya. Jadi diterima aja, dijalanin. Pertama berat sih memang, 4 semester tuh Kak hatinya nggak ke situ. Ya ampun, masih tetap lama ya. 2 tahun. 2 tahun nggak di situ. Jadi hatinya masih tetap hatinya tuh tetap di ekonomi, di akuntansi gitu. Sampai 2 tahun itu ya. Ya. Tapi tetap ngejalanin kuliah gitu, nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah terlambat ya, selalu tepat waktu lah. Tugas-tugas selalu selesai tepat waktu juga gitu kan. Kalau diskusi di kelas aktif, karena memang dituntut untuk aktif gitu ya kan. Karena apa ya, salah satu tanggung jawab dari beasiswa kita kan harus pertahanin nilai. Kalau misalkan kitanya nilai kita merosot, itu beasiswa kan bisa dicabut ya. Iya kan, kasihan orang tua gitu kan, biaya kuliah itu nggak sedikit gitu ya kan. Jadi harus berusaha tetap mempertahankan gitu. Jadi ya mau nggak mau tetap ya harus gimana caranya biar supaya nilainya nggak turun, tapi tetap ya dijalanin gitu kan, sembari nunggu gimana sih nanti bisa sampai momennya ya cinta sama jurusan ini gitu ya kan. Ya, kamu tuh hebat sih ya, kamu ngejalanin itu padahal di hati berat, nggak di jurusan itu kamu hebat. Dan juga yang aku tahu, kalau kita misalnya kita kan udah dapat rezeki ini dari Allah, ini qadarullah Allah, kamu dapat di jurusan sejarah terus kamu jalani, tiba-tiba nanti kalau misalnya kamu menolak itu artinya kamu menzolimi orang-orang yang pengen masuk situ ya kan. Bener ya Kak, bener. Jadi ya gitu, kita jangan menzolimin orang, terus kita harus apa yang sudah dipilih Tuhan, dipilih Allah untuk kita, ya harus kita jalani dengan semaksimal mungkin, harus dengan yang bertanggung jawab gitu ya. Nah oke, kamu kan 2 tahun ini kan nggak menjiwai lah intinya kayak gitu, tapi nilai kamu bagus juga. Terus dapat ilham dari mana? Kamu setelah 4 semester itu kamu udah fokus lah ya, dapat ilham dari mana sih? Jadi sebenarnya prosesnya panjang ya kan untuk menghadirkan cinta dan suka pada jurusan ini gitu ya kan. Yang pertama itu mungkin teman-teman ya Kak. Dan memang teman-teman itu sebenarnya juga banyak yang mereka itu ternyata juga salah jurusan. Jadi kayak ngerasa nggak sendiri. Ada temennya juga. Teman dekat yang mereka. Jadi Devi juga termotivasi dari mereka. Mereka aja bisa, kenapa Devi enggak gitu. Ada juga yang berasal dari IPA gitu kan. Walaupun memang kalau biasanya sejarah itu kan lebih ke IPS-nya. Tapi mereka ada yang dari IPA, ada yang dari SMK juga gitu kan masuk sejarah. Tapi mereka bisa cinta gitu kan. Devi kayak berusaha untuk numbuhin sih dalam 4 semester itu gitu ya. Jadi pertama motivasi dari teman sendiri. Terus juga mungkin ada dari dosen nggak? Iya, dari dosen juga. Jadi banyak faktor pendukung sih yang akhirnya ya alhamdulillahnya jadi suka gitu. Tapi momen yang paling menjadikan Devi suka itu di awal semester 5. Devi itu ikut KKB, Kemah Kerja Budaya, di mana KKB itu diselenggarakan di Takengon kurang lebih 4-5 hari kalau nggak salah kemarin. Di situ kumpul rata-rata itu orang-orang dari sejarah, jurusan sejarah ya, baik itu dia pendidikan maupun sejarah murni, terus kemudian orang-orang dari kayak antropologi, banyak deh gitu ya. Kita kegiatan budaya di desa Takengon, di Takengon desa apa Devi udah lupa gitu deh. Jadi itu Aceh ya? Aceh.
Jadi di sana ketemu sama orang-orang yang memang cinta budaya, cinta sejarah. Kita ngedatangi beberapa situs sejarah ya. Yang di situ Devi selama ini kayak nganggep ada beberapa sejarah itu yang kayak kan hanya bohong gitu kan, itu udah cerita ratusan tahun yang lalu gitu ya kan, yang kita gitu ya. Kayak ini bener nggak sih gitu. Tapi di sana memang benar-benar kita itu kayak ngedatangi situs. Jadi Devi juga ngeliat dalam kegiatan itu nggak hanya ada orang sejarah sih, nggak hanya ada orang antropologi, bahkan ada kemarin dari teknik mesin yang ikut gitu ya kan. Tapi mereka bawa nama organisasinya, bukan jurusannya gitu ya kan. Jadi beragam lah kumpul. Devi ngeliat mereka aja yang nggak dari jurusan sejarah itu bisa kayak mencintai sejarah gitu, benar-benar suka kan. Jadi belajar dari situ sih Kak. Dan akhirnya tumbuh lah. Terus karena ngelihat langsung gitu ya kan, ngedatangi situs-situs sejarah di sana gitu, ada gua apa gitu deh, gue lupa. Di situ mulai tertarik untuk mendalami sejarah. Oh ternyata ada loh gitu, ada buktinya gitu, bukan hanya cerita kebohongan gitu ya kan. Dari situ mulai sih itu asik lah ya gitu ya. kita bisa belajar dari masa lalu gitu ya kan. Kita bisa tahu bagaimana peristiwa masa lalu yang kelam itu bisa agar tidak terulang pada saat yang sekarang. Kita Tetapi belajar untuk supaya masa depan tuh nggak terulang lagi seperti masa lalu. Belajar lah ya dari sejarah gitu. karena memang sejarah itu kan terdiri dari 3 dimensi ya kan. Kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Iya benar. Jadi ya kita harus belajar dari sejarah gitu. Terus juga itu di awal semester 5 sampai tamat kamu mencintai sejarah gitu. Iya, udah mulai hatinya itu udah mulai ya udah di sini gitu. Memang kita kan memang setiap manusia bisa berencana ya, tetapi kembali lagi Allah yang menentukan. Ya mungkin kita kayak mikirnya pertama kayak nggak adil, kenapa di sini gitu ya kan. Terakhirnya tapi kita kayak jadi apa ya Kak? Jadi kayak dapat hikmahnya. Oh ternyata ini loh hikmahnya di sini gitu. Jadi gitu ya, Masya Allah. Jadi kamu dapat ilham di awal bulan 5 sampai tamat dan Semester 5. oh iya semester 5 terus juga sampai akhir ya istiqomah itu, atau ada naik turunnya nggak moodnya? Langsung naik sih kayaknya ya Kak. Langsung naik, pokoknya istiqomah ya. Alhamdulillah gitu. Iya. Terus ya gimana ya untuk teman-teman, mungkin nggak hanya Devi aja, antara teman-teman yang lagi menjalani kuliah yang salah jurusan juga gitu ya, bisa nggak sih Devi memotivasi agar serius dengan apa yang sudah ditentukan qadarullah Allah gitu. Juga Devi bisa dong memberikan tips-tips bagaimana supaya kita istiqomah dengan yang pikiran kita tuh salah jurusan gitu, sampaikan ke teman. Apa ya, kalau Devi sih ada yang menguatkan juga sebuah kalimat dari awal gitu ya kan. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang apa yang kita inginkan. Kita memang punya banyak keinginan nih, tapi Allah lebih tahu loh yang terbaik untuk kita gitu. Jadi sebenarnya lebih ngikutin itu. Tapi kan kembali lagi ke pribadinya. Ada orang yang di awal dia ngerasa salah jurusan, jadi dia berusaha untuk ganti gitu ya kan. Mungkin dia memang benar-benar yakin di situ bukan passionnya. Tapi kalau Devi memang karena memang apa ya, kayaknya ya udah ngejalanin aja, nanti berharap di satu momen bisa jadi suka gitu. Jadi kalau saran ya tadi dari Devi, buat teman-teman yang Devi rasa ini problematika hampir banyak mahasiswa ya Kak. Apalagi kalau yang di PTN ya kan, banyak yang karena memang udah lulus di perguruan tinggi ya, tapi ternyata jurusannya tidak sesuai gitu. Passion dia misalnya seperti itu, jadi dia nggak serius dong menjalani perkuliahan itu gitu. Saran dari Devi sih kalau memang benar-benar nggak yakin atau memang fashionnya di situ dan ngerasa nanti bakalan malah jadi kayak nggak fokus atau apa, ya silahkan gitu kan berusaha untuk kalau di PTN kan ikut ujian selanjutnya, atau mungkin ya udah berhenti, maksudnya ganti aja gitu. Tapi kalau memang benar-benar yang nggak yakin gitu, tapi kalau memang juga kan kok dijalani, iya hatinya nggak benar-benar yakin gitu. Tapi kalau memang masih ada keyakinan pasti bisa, ya kenapa enggak dijalanin aja gitu. Cuman jangan seperti itu juga, kita mikir banyak loh yang pengen di posisi kamu kayak gitu, cuma mikir seperti itu. Jadi kamu harus memanfaatkan yang sudah aturan yang orang-orang itu yang pengen duduk di kursi kamu, sekarang jadi kamu tuh harus bener-bener menjalani itu ya enggak sih. Jadi kita tuh harus ya itu yang ditentukan Allah, ya kamu ya harus serius lah kayak gitu. Itu kan pilihan dia juga kan, walaupun bukan passion dia, tapi itu pilihan dia juga di awal gitu. Kenapa dia mau memilih di pilihan dia itu walaupun itu pilihan yang ketiga. Jadi menurut aku ya kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kamu pilih. Cuman kalau benar-benar nggak ngerasa nggak yakin, nggak di passion kamu, ya udah kamu tuh harus belajar lebih keras agar tercapainya passion yang kamu inginkan ya. benar-benar gitu ya.
Terus juga bagaimana sih tips-tips kamu supaya anak-anak yang lain atau pemirsa yang nonton ini mendapatkan semangat belajarnya terus, karena kan ada orang naik turun down, sedangkan tadi Devi saya tanya katanya malah naik terus gitu. Kok bisa sih? Tips-tipsnya apa sih gitu ya? Ini lebih ke tips apa nih Kak? Tips semangat belajar gitu? Tips semangat belajar agar istiqomah untuk naik terus lo IPK-nya gitu. Tipsnya apa ya? Ya mungkin yang pertama cintai dulu. Cintai dulu. Jadi memang kalau di awal kan memang ngejalaninnya itu apa ya? Kayak nggak melalui hati. Jadi memang pertama sampai semester 4 itu hanya karena biar supaya jangan keluar dari beasiswa. Semenjak semester 5 itu berusaha untuk menghadirkan, mencintai, biar supaya ya kuliah ini nggak hanya sekedar kuliah, tetapi ada memang pengetahuan yang kita dapat gitu. Oke, pertama tuh mencintai. Nah, tips kedua itu apa? Oke, yang kedua, yang pertama tadi udah mencintai ya kan. Kalau misalkan udah mencintai, pasti kita bakalan berusaha untuk ambisius, untuk terus menggali, untuk Ambisius, ya, artinya kita harus ada target gitu ya. kita punya targetan ini bakalan kemana arahnya gitu. Itu sih yang kedua. Artinya jangan berhenti gitu kan. Kalau misalnya kita udah tahu ini, oh ya ternyata ada lagi loh yang lebih ini gitu. Menggali lah informasi. Iya, berarti kita harus ambisius terhadap apa yang mau kita capai. Ini targetnya. Misalnya aku harus IPK aku lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi itu target. Jadi kita harus berambisius agar ya harus naik gitu kan. Terus juga pergaulan itu mempengaruhi nggak? Misalnya orang pacaran gitu, misalnya atau temen juga gitu, mempengaruhi nggak? Nah, yang ketiga itu carilah lingkungan yang mendukung dengan ya berteman dengan orang-orang yang serius. Jangan ya kurangilah nongkrong gitu ya. Nggak masalah kita nongkrong gitu ya kan. Sekali nggak masalah. Gitu kan, atau ya nongkrongnya sekaligus membahas hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, dengan studi kita lah gitu. Iya, berarti dijadikan prioritas studi dulu ya. Boleh kita bergaul atau nongkrong-nongkrong cuman dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya, di lingkungan dengan orang-orang yang memang berpengaruh positif terhadap kita. Iya nggak sih? Mulai apa ya, membiasakan diri dengan diskusi-diskusi dengan teman gitu kan, menambah wawasan kita juga kan, semakin apa ya, menambah kecintaan juga lah tadi ya, seperti poin yang pertama gitu. Terus ada lagi? Apa ya, yang pertama yang ketiga teman, lalu yang selanjutnya yang keempat ya, yang keempat mungkin apa ya, doa sih. Jangan putus doanya, karena kalau tadi kan 3 itu udah bagian dari usaha. Kalau misalkan nggak dibarengi dengan doa, kayaknya nggak ada hasilnya ya kan. Jadi minta kepada Allah gitu untuk diistiqomahkan gitu hatinya, untuk lebih serius belajarnya gitu. Dan juga kita harus jangan lupakan juga ya orang tua gitu. Minta restu kepada orang tua, benar juga. Orang tua, bahwa memang doa orang tua itu sangat mujarab gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itulah. Oh belum, saya tadi nggak menanya kan berapa sih memang IPK-nya ya kan, pasti teman-teman juga pengen tahu gitu ya. Emang kakak ini IPK-nya berapa sih yang tinggi itu gitu. Oke Devi, coba bilangkan ke teman-teman sebenarnya IPK kamu tuh berapa. Terus kamu tuh IPK tertinggi dalam karakter apa, jurusan kah, fakultas kah, atau seuniversitas? Disebutin nih, aduh malu. Dijelaskan aja gitu. Iya, IPK-nya 3,95. 3,95 itu luar biasa ya, sangat-sangat tinggi, hampir sempurna. Iya. Terus karakternya tertinggi di mana ini? Di jurusan iya, di fakultas juga iya. Cuman kalau universitas gimana? Menjadi apa ya, jadi kalau di kemarin itu kan lulusan terbaik itu ada diambil tiap fakultas gitu kan, yang IPP-nya tertinggi. Jadi ada sekitar 10 orang lah digabung dengan pasca sarjana kemarin. Jadi salah satu sih Kak, sebenarnya salah satu lulusan terbaik. Dan aku bangga dong ya, salah satu lulusan terbaik universitas tuh termasuknya dari jurusan pendidikan sejarah Unimer ya kan. Aku juga bangga punya adik sambut yang seperti ini, membanggakan kami gitu kan, membanggakan kita. Dan juga buat teman-teman yang nonton, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Oh ya, ada kelupaan sih satu tadi, kan tips tadi ya Kak. Apa ya, mulai kalau Devi sih, dari Devi kenapa bisa ini tadi, bergabung dengan teman-teman tadi ya kan, terus kemudian aktif berorganisasi, karena itu penting sih, lupa tadi nyampe. Oh iya, tadi kamu aktif juga berorganisasi? Alhamdulillah, dalam dan luar kampus. Alhamdulillah. Biasanya kan kalau orang yang pindah
pinter itu ya dia fokus kupu-kupu kuliah pulang gitu kan, dia nggak mau berorganisasi. Cuman kamu berorganisasi juga. Bahkan organisasi yang mengajarkan kita tentang manajemen waktu yang baik. Nah itu dia berbagi pengalaman dari Devi Juliani tentang tips-tips atau perjalanan dia bisa sampai ke mencapai salah satu mahasiswa yang mencapai IPK tertinggi gitu ya. Nah semoga pembahasan ini bermanfaat, dan juga kalau kamu sudah masuk yang di tempat yang walaupun kamu itu tidak sukai apa maupun yang kamu sukai, kamu harus fokus ya, harus fokus dan Komitmen sih Kak juga. komitmen dan juga harus bertanggung jawab gitu. Iya benar. Dan juga kalau misalnya ini bermanfaat, kalian bisa share-nya, dan juga jangan lupa subscribe dan like. Oke, sampai itu aja, Devi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.